nama saya Siti Humaira dengan NPM 2311060012 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sejarah Perkotaan dari dosen Bapak Septian Fatianda M. Hum. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah kota dari Batavia atau kota Jakarta. Nah, yang pertama, saya akan membahas 4 item di sini. Yang pertama ada sejarah pembentukan kota Batavia, yang kedua kondisi geografis dan sosial, yang ketiga kemajuan yang diraih, dan yang keempat permasalahan yang terjadi dalam kota Batavia atau kota Jakarta. Sejarah pembentukan kota Batavia atau Jakarta. Sejarah kota Jakarta bermula dari nama Sunda Kelapa yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi dari Kesultanan Sunda pada tahun 1527. Pangeran Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Jayakarta mengalami perubahan nama menjadi Batavia saat VOC menguasai wilayah ini pada tahun 1619. Batavia didirikan oleh VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie pada tahun 1600 atas puing-puing Jayakarta, ibu kota Kesultanan Banten. Rencana kota Batavia dibuat oleh insinyur militer Belanda yang bernama J.P. Koon dengan konsep kota benteng pertahanan bernama Kastel Batavia yang selesai pada tahun 1629. Selanjutnya, sejarah perkembangan kota Batavia. Masa Kesultanan. Sebelum berdirinya Batavia, wilayah Jakarta merupakan bagian dari Kesultanan Banten dengan nama Jayakarta, yang menjadi pelabuhan penting pada abad ke-16. Pada masa kolonial Belanda 1619 sampai 1942, kota dibangun sebagai kota benteng kolonial dengan struktur terencana dan sistem kanal. Lalu pusat pemerintah, perdagangan, dan pemukiman Eropa berada di Batavia atau Kota Tua. Eropa berada di luar benteng, berkembang pemukiman bagi penduduk pribumi dan etnis. Peninggalan bersejarah dari masa penjajahan. 1. Bangunan bersejarah. Kawasan Kota Tua bangunan seperti Istana Ratu, Gereja Sion, Museum Fathahillah, dan Menara Syah Bandar. 2. Gedung Istana Kepresidenan yang dahulu merupakan Istana Gubernur Jenderal VOC atau Hindia Belanda. Ketiga, Gereja Katedral Jakarta yang dibangun pada 1810 bergaya Renaissance. Stasiun kereta api yang dibangun pada 1870. Bangunan militer seperti Benteng Fredericburg tahun sebagai pos pertahanan dan mercusuar di Tanjung Priok yang dibangun pada tahun 1800 sebagai pos pertahanan dan mercusuar di kedatangan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Kedatangan Jepang dan penaklukan Jakarta dari Belanda terjadi selama Perang Kedua. Pada 1942, Jepang berhasil merebut Jakarta dari tangan Belanda dalam waktu yang relatif singkat setelah serangan udara dan darat yang kuat. Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta yang merujuk pada Yogyakarta di masa lalu. Setelah Jepang menguasai Jakarta, mereka menerapkan pemerintahan militer yang keras dan menindas penduduk setempat. Kondisi kehidupan di bawah Jepang sangat sulit, dengan banyaknya kekurangan makanan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Kedatangan Jepang dan periode pendudukan mereka di Jakarta berakhir pada tahun 1945 setelah Jepang menyerah kepada Sekutu yang mengakhiri Perang Dunia. Kondisi geografis dan sosial kota Jakarta. Jika dilihat dari kondisi geografis, 1. Sungai dan kanal. Dilintasi beberapa sungai besar termasuk Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Sistem kanal dan saluran air buatan juga mengalir melalui kota untuk mengatur aliran air dan meminimalkan risiko banjir. 2. Topografis. Memiliki dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Yang ketiga, pesisir. Jakarta berbatasan langsung dengan Laut Jawa sebelah utara. Yang keempat, delta sungai. Terletak di delta Sungai Ciliwung yang mengalami endapan sedimentasi. Yang kelima, pulau-pulau kecil. Mencakup sejumlah pulau kecil seperti Pulau Seribu atau Kepulauan Seribu yang merupakan destinasi wisata pantai dan penyekaman. Dari
Dari segi kondisi sosial, yang pertama penduduk, merupakan kota terpadat di Indonesia dengan populasi sekitar 10,6 juta pada tahun 2022. Yang kedua ekonomi, Jakarta adalah pusat perekonomian di Indonesia yang sektor utamanya perdagangan, industri, dan keuangan. Yang ketiga pendidikan, memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang berkualitas di Jakarta. Yang keempat, transportasi. Sistem transportasi di Jakarta masih menjadi tantangan dengan kemacetan lalu lintas yang parah. Terdapat moda transportasi seperti KRL, Transjakarta, MRT, LRT, dan komuter lain. Item ketiga, kemajuan yang diraih oleh Jakarta. 1. Pembangunan infrastruktur transportasi. Yang kedua, penataan kawasan perkotaan seperti kawasan Heritage dan Monas serta lapangan Banteng sebagai ruang terbuka hijau. Yang ketiga, peningkatan layanan publik. Yang keempat, upaya penganaan banjir. Yang kelima, pengembangan ekonomi dan pariwisata. Yang keenam, perbaikan lingkungan. Item terakhir, permasalahan pada kota Jakarta. Yang pertama, kemacetan lalu lintas. Yang kedua, permukiman kumuh. Yang ketiga, polusi udara. Yang keempat, pengelolaan sampah. Yang kelima, banjir. Yang keenam, kesenjangan ekonomi. 7. Kepadatan penduduk. 8. Transportasi publik. Sekian pemaparan dan penjelasan tentang kota Jakarta. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita bersama.